Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 1% lebih dan saat ini berada di bawah angka psikologisnya di 7000. Nah, di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih oke, tapi ternyata direksinya mulai melakukan take profit di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham XL yang jika kita lihat dalam satu minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas zona 2300 sampai 2350. Baru sempat mendekati 2300, XL sudah mulai melemah. Hari ini bisa kita lihat masih lanjut turun mengetes garis EMA 50 150. Secara teknikal Excel masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2240. Memang jika kita perhatikan IHSG satu minggu terakhir turun sangat dalam, rata-rata saham sudah mulai downtrend. Excel salah satu yang masih berada di atas garis EMA 50. Tapi kita harus lihat apakah besok masih bisa bertahan. Selama masih bisa bertahan, menurut saya masih oke, masih menarik untuk coba dipantau di sekitar garis EMA 50 150 ini. Apalagi jika kita perhatikan untuk XL, asing masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun 2 hari terakhir melemah, terpantau asing masih masuk. Penurunan hari ini asing juga masih akumulasi. Dan jika kita lihat penurunan 0,88% di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Yang ingin coba enter juga menurut saya masih bisa coba pantau di sekitar 2230 sampai 2250. Lihat apakah besok Excel masih bisa bertahan di zona ini. Apabila masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek tetap di zona ini 2300 sampai 2350. Karena zona ini masih berupa zona resisten lumayan kuat yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham XL. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target beli jauh di 2400. Tapi hari ini kalau pemberitaan dengan judul Direktur XL mulai mencicil jual sahamnya di harga pasar. Dan bisa kita lihat penjualan itu terjadi tanggal 18 Desember kemarin di sekitar harga 2290. Jadi dekat dengan zona resisten 2300 nih. Jadi tetap paling aman pertimbangkan untuk swing, take profit apabila XL ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas zona ini. Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham cuan. Cuan ternyata memang masih kesulitan untuk naik di atas harga 10.000 yang memang masih berupa resisten psikologis dari saham cuan. Jadi 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya sudah sempat kita bahas untuk saham cuan. Karena memang masih ada potensi mengetes 10.000, tapi bisa kita lihat setelah mengetes masih gagal. Hari ini turun 4%. Dan menurut saya penurunan wajar karena sebelumnya sudah naik lumayan tinggi dan terus terbentuk candle hijau. Jadi apabila ada candle merah, menurut saya sangat wajar. Tapi jika kita lihat pada perdagangan hari ini untuk cuan, asing terpantau masih terus masuk walaupun hari ini turun 4%. Dan menariknya penurunan 4% lebih ini jika kita lihat di sini sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi untuk cuan apabila teman-teman belum take profit di sekitar harga 10.000 saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold selama masih kuat di atas 8.800 sampai 9.000. Jadi trend stop saat ini menurut saya di sekitar zona ini. Apabila cuan terkoleksi ke zona ini masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik coba di hold karena belum ada tanda-tanda untuk pelemahan atau patah trend. Jadi untuk yang belum sempat entry sebelumnya juga menurut saya masih bisa coba tunggu di zona 8.800 sampai 9.000. Apabila terkoreksi mendekati atau mengetes zona ini masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih bisa coba buy on weakness atau buy on support dengan target swing jangka pendek di 9.500 sampai 10.000 untuk target swing jangka pendeknya. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham MIDI. Saham MIDI jika kita lihat secara teknikal saat ini memang masih belum oke, masih berada di bawah garis EMA 50 150. Cara candle juga saat ini masih mencoba untuk naik di atas 420. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini MIDI mencoba naik di atas 420 selalu gagal, sempat buat turun ke 410 tapi masih bisa bertahan. Sehingga secara teknikal 1 bulan terakhir ini masih sideways dan bergerak di range harga 410 sampai 420. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MIDI ini juga menarik, asing juga masih terus masuk dalam 2 minggu terakhir ini. Dan di broker summary kenaikan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi MIDI secara teknikal memang masih belum oke, tapi menurut saya menarik untuk coba dipantau untuk swing apabila memang MIDI berhasil break 420. Jadi menurut saya masih bisa buy on breakout dengan target jangka pendek di 430 dan masih bisa hold selama 420 tidak terlewati setelah berhasil break. Jadi lebih oke tetap pertimbangkan untuk swing di sekitar 428 sampai 430 apabila setelah berhasil break 420 MIDI masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Kan secara teknikal masih belum aman selama masih gagal break.
atau teman-teman masih mau hold selama 410 tidak terlewati juga sebenarnya masih oke. Karena minimal selama masih kuat di atas 410, MIDI masih akan sideways, sehingga masih ada potensi kembali naik mengetes garis EMA 50 150 ini. Tapi untuk entry saat ini lebih oke menurut saya adalah wait and see buy on breakout apabila MIDI berhasil break 420. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham Medco. Medco jika kita lihat secara teknikal saat juga masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 1050. Setelah berhasil rebound dari 1050, Medco tetap tertahan di harga 1150. Jadi dua kali mendekati 1050 berhasil rebound, mencoba naik di atas 1150, Medco gagal dan saat ini masih bergerak turun. Jadi masih melanjutkan low. Tapi jika kita lihat saat ini Medco mencoba untuk bertahan di 1050. Jadi walaupun candle hari Rabu kemarin berada di bawah 1050, tapi ini belum terkonfirmasi break. Hari ini mencoba untuk bertahan di 1050. Dan jika kita perhatikan untuk Medco, ini juga menarik, 1 minggu terakhir asing sudah mulai masuk. Dan di broker summary, kenaikan hari ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Medco secara tren juga saat ini masih belum oke, hampir mirip dengan MIDI. Tapi apabila 1 minggu ke depan Medco bisa bertahan di 1050, menurut saya menarik untuk coba buy on weakness atau spekulatif buy sekitar 1050 dan target tetap di sekitar 1150 sampai garis EMA 50. Di sekitar 1170 untuk target take profitnya. Jadi wait and see, lihat apakah besok Medco bisa bertahan di 1050. Apabila masih terbentuk candle merah, sebaiknya jangan entry. Dan jika teman-teman masih bisa lanjut naik atau lanjut rebound dan berhasil naik di atas 1050, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing. Tapi ingat, secara teknikal karena saat ini masih belum oke, pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Dan sebaiknya jangan entry apabila Medco ternyata turun bawah 1050. Walaupun memang di bawahnya masih ada support psikologis di 1000, tapi jika tepat turun bawah 1050 ke depannya akan berubah menjadi resisten kuat untuk Medco. Jadi tetap harus hati-hati. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.